Maqolatus salisata asaroh, maqolah yang ke-13, ulangi ya. Nganil Hasan Basri radhiyallahu anhu wa huwa adapun Hasan Basri min akabiri tabi'ina, itu dari beberapa pembesar-pembesarnya tabi'in. Pembesar tabi'in itu ada namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu termasuk pembesar tabi'in. Maka ada ketika zaman Rasul ini Uwais Al-Qarni itu udah ada, tapi Uwais Al-Qarni tidak ketemu dengan Rasul, maka bukan seorang sahabat. Nah, ketika Rasulullah sudah ada dan Uwais Al-Qarni udah ada, Uwais Al-Qarni belum ketemu sama Rasul. Rasulullah pernah ngomong sama sahabat Umar, yang Umar, nanti kalau kamu ketemu sama Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Pas ketika musim haji, ini termasuk akabir tabi'in, pas musim haji ini banyak orang-orang yang dari tanah Qoron, sampai-sampai sahabat Umar nanya kepada orang yang dari tanah-tanah Qoron, ya ma'asyarul Qoron, ya. Dengan satu bahasa, ayuhan nas hal amtum min Qoron, wahai manusia, wahai orang-orang yang datang ke tempat haji ke Mekah, apakah kalian dari tanah Qoron? Naam, nahnu minal Qoron. Hal antum man ismuhu Uwais, apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais? Naam, huwa majnunun, dia itu orang gila, kata mereka. Karena Uwais Al-Qarni itu ngelihat pakaiannya itu compang-camping, tidak seperti ulama-ulama zaman sekarang. Kalau sekarang kan pakaiannya gede-gede, pakaiannya bagus-bagus, tapi jahil, murokab. Jahil murokab. Nah, terus ketika sahabat Umar nanya kepada orang-orang yang dari tanah Qoron, dengan jawaban seperti itu, akhirnya sahabat Umar datang ke tanah Qoron, dan sahabat Umar ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum ya Uwais. Begitu ketemu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Ini antara sahabat Umar dan Uwais Al-Qarni belum pernah ketemu, tapi karena Uwais Al-Qarni seorang wali besar dan sahabat Umar seorang Amirul Mukminin, maka paham antara kontak hati. Ini akabir sahabat, akabir tabi'in. Kalau tabi'in, orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi dia ketemu dengan sahabat, maka Uwais Al-Qarni ketemu dengan sahabat Umar. Man la adabalah ma'allahi wa ma'al khalqi la ilmalah. Siapa orang yang tidak punya adab beserta Allah dan beserta makhluk, maka dia tidak punya ilmu. Berarti kita harus punya adab sama Allah Ta'ala. Termasuk adab Allah kalau sudah makomnya, itu tidak mau belonjor ke arah barat kakinya. Kalau umpama di musola atau di masjid, ketika kita duduk, kaki kita rapih, nggak asal belonjor. Itu ma'allah. Wa ma'al khalqi, dan dengan makhluk. Berarti kalau beserta makhluk saling menghormati. Kalau kita tidak mau menghormati makhluk, kepinginnya dihormati, ya lucu. Maka ketika kita kepingin dihormati, harus kita menghormati kepada orang lain. La ilmalah ya'tadu bihi. Wa man la sabarolah, siapa orang yang tidak punya kesabaran, la dinalah, maka dia tidak punya agama. Artinya tidak punya agama itu yang sempurna. Lah kalau kita kan ketika mendapatkan bala dari Allah Ta'ala, kadang-kadang ngeluh, maka di sini waman la sabarolah ala tahammulil balaya wa azal khalqi wa ala masaqati ijtidabil ma'asi wa ala adail faraidil ladinalah ya'tadu bihi.
Artinya ketika kita tidak ada kesabaran untuk menanggung beberapa bala. Bala itu ada bala yang berupa, kebanyakan bala itu yang kelihatan sama mata kita. Ketika orang dikasih bala masalah penyakit, orang ingat. Tapi bala yang paling besar itu ketika kita kehilangan Allah dari hati kita, itu bala yang paling besar. Maka kebanyakan orang itu mendapatkan bala yang paling besar itu kehilangan Allah Ta'ala. Coba ketika kita mendapatkan nikmat tidak pernah ingat sama Allah, tapi begitu kita dikasih coba nama Allah baru teriak-teriak, Gusti nggak kuat Gusti. Ketika kita mendapat azal kholki, dimaki-maki sama makhluk, baru begitu doang udah sesambatan. Itu azal kholki. Wa ala masyaqati ijtinabil ma'asi, dan atas beratnya meninggalkan maksiat berat. Ya kalau di majlis taklim, coba begitu keluar langsung ada cewek cakep ngajak jalan-jalan, duitnya banyak, mobilnya mewah, diajak jalan-jalan. Ini masyaqati ijtinabil ma'asi. Wala adail faraidi, dan mendatangi atau mengerjakan beberapa fardu. La dina, tidak ada agama itu mewujud, dinun tamun, ialah agama yang sempurna. Nah kalau kita kan agamanya ya kadang-kadang yazdadu wa yangkus, iman kita kadang kurang kadang tambah.